Psikotronika. Senang sekali pemirsa berjumpa dengan saya Sri dalam acara Dialog Interaktif bersama Psikotronika. Walaupun Psikotronika sering tampil untuk kesekian kalinya, namun masih banyak dari pemirsa yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya metode Psikotronika itu dan manfaatnya. Serta training metode Psikotronika yang sudah diajarkan sejak tahun 1994 dan telah memiliki alumni sebanyak 18.000 orang. Untuk itu pada hari ini kita akan membahas tema psikotronika, yaitu apa sih psikotronika dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dengan narasumber kita dan guru besar dari psikotronika, Bapak Tubagus Arif Hendrawan yang saat ini sudah hadir di studio. Apa kabar Pak Arif pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, silakan langsung menyapa pemirsa yang ada di rumah sebelum nanti kita akan membahas lebih jauh tentang psikotronika itu. Silakan Pak Arif. Alhamdulillah pemirsa alumni psikotronika dan masyarakat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam acara psikotronika yang mungkin bermanfaat buat Anda. Terima kasih Pak Arif. Ya, kita langsung aja nih membahas tentang psikotronika. Untuk sekian kalinya kita berdialog dan juga berinteraksi dengan psikotronika. Nah, mungkin Pak Arif bisa menjelaskan apa sih sebenarnya arti dari psikotronika itu sendiri? Iya, psikotronika itu kebetulan saya yang susun metode ini dan kebetulan saya mengambil merek ya psikotronika yang berasal dari bahasa Yunani, artinya energi kesadaran. Energi kesadaran. Ya, manusia akan lebih baik kalau dia masuki fase energi kesadaran. Ya, banyak sekali orang sadar kalau sudah menghadapi kejadian atau peristiwa yang merugikannya. Nah, kita harapkan kesadaran itu jangan munculnya kepepet. Ya, kita harapkan manusia itu harus sadar sehingga dia bisa menata diri, memanage hidupnya dengan baik. Nah, inilah yang kita akan ajarkan bagaimana kita meningkatkan kesadaran diri dan juga memanage hidup kita menjadi manusia yang lebih baik. Berarti sadar dalam kondisi apapun ya, dalam waktu apapun, jadi tidak dalam pada saat kondisi kepepet seperti yang sudah-sudah baru. Nah, Pak Arif ini kan ditemukan pada tahun 1994. Awal mulanya seperti apa itu Pak? Ya, kebetulan saya seorang eksekutif, jadi saya senang terhadap pemberdayaan manusia, mengamati manusia, ya. Lalu entah bagaimana, ya mungkin ini anugerah Tuhan, hingga jadi ciptalah konsep ini ya yang akan diajarkan kepada masyarakat, dan ini merupakan suatu konsep baru yang disusun tahun 93 dan diajarkan tahun 94, dan alhamdulillah hingga tahun ini tahun 2009 sudah mencapai 18.000 orang dan terus berkembang. Jadi ini konsep yang masih latar belakang baru ya dibandingkan dengan konsep-konsep yang lalu. Baru tapi alumninya udah banyak, hampir 18.000 orang ya Pak Arif ya, dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia untuk para alumni ini. Nah, psikotronika juga sering disebut sebagai inner power management ya, Pak Arif. Bisa dijelaskan seperti apa itu Pak Arif? Jadi manusia itu punya inner power ya. Setiap orang tuh diberikan anugerah Tuhan inner power, tapi tadi saya katakan munculnya dalam keadaan kepepet. Seperti fenomena-fenomena yang kita lihat, kalau ada orang yang dikejar-kejar anjing, dia larinya lebih cepat daripada biasanya. Atau juga maling dikejar-kejar massa bisa loncat pagar 3 meter. Karena kalau dalam keadaan sadar belum tentu bisa seperti itu. Atau seorang ibu dalam keadaan panik, rumahnya kebakaran, dia bisa menggotong benda-benda yang berat dan sebagainya tanpa dirasakan berat. Nah, itulah disebut kekuatan yang ada pada tubuh manusia yang belum digali, belum dikembangkan dan belum dimanfaatkan dalam kesadaran. Nah, kebanyakan munculnya itu dalam fenomena kepepet, ya, dalam keterpaksaan. Nah, dalam psikotronika, inner power ini akan kita manage, ya, kita akan gali dan kita manfaatkan untuk hidup lebih aman, sehat dan sejahtera. Ini akan kita kupas seperti itu. Maka disebut juga inner power management. Yang mungkin tanpa disadari orang, padahal sebenarnya kita sudah memiliki itu ya, tinggal bagaimana kita menggali dan meningkatkan potensi-potensi yang kita miliki itu Pak Arif ya. Ya, apa sendiri sebenarnya misi, visi dan filosofi dari psikotronika? Mungkin misi dulu ini Pak Arif. Jadi konsep energi kesadaran ini akan menggugah kita, ya, kita akan lebih banyak menggunakan hati nurani. Selama ini kita hidup selalu menggunakan otot, ya, kadang-kadang otak dominan. Akibatnya apa? Hati nurani kita belum terlatih. Nah, kesadaran itu munculnya dari hati nurani yang harus kita latih, kita kembangkan dan kita bersihkan. Ya, makanya disebut juga tadi ini merupakan kekuatan hati nurani. Ya. Nah, kita punya misi, sejalan dengan misi tadi adalah menegakkan kebajikan dan menghapus kemungkaran. Itu misi kita.
Diharapkan tidak ada lagi hal-hal menyangkut kemungkaran, dimulai dari diri kita dulu, keluarga kita, insya Allah akan kepada masyarakat. Itu misi kita, supaya tidak lagi ada kemungkaran dan kejahatan yang ada pada diri kita, termasuk juga kejahatan yang ada di dalam rumah tangga kita. Contoh diri kita. Nah, diharapkan dengan konsep ini, seorang peserta alumni psikotronika itu bisa memperbaiki diri agar dirinya tidak menjadi zolim dan tidak menjadi pemarah dan sebagainya. Dan ini juga dikembangkan kepada keluarganya, jangan sampai terjadi tindakan kekerasan, kemungkaran. Itu yang kita harapkan, terjadilah keluarga yang harmonis dan berbahagia. Nah, itu misi kita. Lalu visi kita lebih luas lagi adalah mewujudkan masyarakat mandiri. Jadi masyarakat, ya, masyarakat artinya skop yang paling luas. Dimulai dari tadi awalnya adalah keluarga. Keluarga lingkungan terkecil dulu. Betul. Sehingga dengan demikian masyarakat kita polanya sudah mandiri, tidak bergantung, dan dia bisa menghadapi masalahnya sendiri, ya. Dan insya Allah dia juga berguna dengan sesamanya, menjadi manusia yang berkualitas. Itu kita harapkan. Lalu kita punya filosofi membuat hidup lebih berarti. Artinya jangan sampai kita hidup-hidup saja tetapi tidak punya arti buat orang lain. Iya. Nah, diharapkan dengan konsep ini kita bisa banyak beramal soleh, ya, berguna buat tetangga kita, buat masyarakat kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang dermawan, sehingga itulah yang kita harapkan, agar kedermawanan tadi menunjukkan bahwa dia punya arti di dalam hidup masyarakat. Nah, itulah konsep yang kita inginkan, misi dan visi dan serta filosofi psikotronika. Berarti intinya metode ini membuat kita menjadi orang yang lebih baik ya Pak Arif. Betul. Ya? Oke. Kemudian apa tujuan training psikotronika ini Pak Arif? Jadi kembali lagi sesuai dengan visi ke depan kita adalah membentuk manusia yang mandiri dan berkualitas. Artinya segala sesuatu, pola pikirnya mandiri, sikapnya mandiri, termasuk juga tindakan mandiri. Jadi segala sesuatu tidak boleh bergantung atau membebani orang lain. Kedua, dia kerjakan sendiri, menghadapi masalah sendiri, ya, dan menjadi manusia yang berguna untuk dirinya, untuk masyarakat, dan untuk bangsanya. Nah, diharapkan dengan konsep pelatihan ini, diharapkan dia sudah mampu mengamankan dirinya sendiri, lalu membuat sehat dirinya, termasuk juga mencari sejahtera untuk dirinya, berbisnis. Jadi 3 poin tadi, aman, sehat, dan sejahtera. Itu yang kita harapkan agar dia bisa hidup lebih baik. Ya. Kemudian kenapa sih Pak Arif tiap orang itu perlu training psikotronika? Ya, pertama adalah segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Ya, tanpa ilmu kita sulit untuk bisa lebih baik. Ya, untuk ilmu keamanan kita harus punya kemampuan bela diri. Untuk ilmu kesehatan kita harus punya kemampuan mengobati atau diri atau orang lain. Untuk kesehatan kita mesti memiliki ilmu bisnis. Ya, jadi kalau kita tidak punya ilmunya, kita tidak mampu mewujudkan itu semua. Ya, aman bukan berarti banyaknya petugas keamanan atau polisi. Ya, aman itu karena kita memiliki kemampuan untuk mengamankan diri. Sehingga otomatis metode ini perlu bagi setiap orang agar dia bisa menciptakan aman sendiri, termasuk untuk keluarganya. Tidak ada ketergantungan pada Betul. orang lain. Kedua juga untuk sehat. Ya, artinya setiap orang harus menjaga dirinya karena penyakit itu sekarang ini mahal. Ya, demam berdarah aja bisa 5 juta, bahkan kadang-kadang penyakit itu bisa membuat miskin orang itu. Nah, kalau dia punya kemampuan untuk menyehatkan diri sendiri dan mengobati, insya Allah dia akan lebih efisien dan lebih murah. Ya, jadi kesehatan itu lebih baik preventif daripada represif. Nah, konsep ini akan mengajarkan bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita, kita punya daya imunisasi dan sebagainya. Ini diharapkan masyarakat kita tidak mudah jatuh sakit. Yang ketiga adalah kita punya kemampuan berbisnis, bagaimana kita bisa menciptakan nilai tambah. Ya, agar dia bisa mampu terlepas dari kemiskinan. Ya, jadi kemiskinan hanya bisa diberantas kalau orang itu punya kemampuan berbisnis. Dengan berbisnis, dia bisa menciptakan nilai tambah yang bisa memperbaiki hidup dia. Ya, memang benar ada pilihan kedua yaitu bekerja. Tapi kita ketahui, ya,
banyaknya pengangguran karena tidak terserap di pasar kerja. Nah, kita harapkan dalam konsep psikotronika kita alternatif lain. Menjadilah seorang pebisnis, wira swasta, minimal dia mampu menciptakan nilai tambah sendiri untuk dirinya. Untuk dirinya sendiri yang paling Betul. utama dulu. Jadi dengan demikian, jadi konsep ini perlu untuk setiap orang. Karena antara aman, sehat dan sejahtera itu cita-cita setiap orang. Ini tidak bisa kita hindari. Kalau kita hanya aman toh, tidak sehat, tidak sejahtera. ya sulit. Atau kita sudah sejahtera tapi tidak aman. Susah juga. Penyakitan juga. Nah, jadi ilmu ini integrated, otomatis kita akan menciptakan aman, menciptakan kesehatan untuk diri dan orang lain, dan juga menciptakan nilai tambah bisnis untuk kesejahteraan. Makanya ini perlu untuk setiap orang. Tanpa ilmu, jangan coba-coba. Ya, segala sesuatu mesti dengan ilmunya. Ya, kalau berbisnis tanpa ilmu pasti bangkrut. Iya, betul sekali. Dan sebagainya seperti itu. Untuk orang-orang yang bisa mempelajari metode psikotronika ini, batasan-batasan usianya ada Pak Arif? Ya, jadi psikotronika itu untuk umum, siapapun bisa. Ya, untuk Sifatnya pria juga wanita, universal ya, terbuka untuk semua agama. ya bebas sara, semua lintas agama bisa. Alumni paling muda kita ada 7 tahun, paling tua 90 tahun. 90 tahun. Jadi otomatis tidak membutuhkan fisik. Sedangkan intelektual mulai dari tenaga-tenaga dosen sampai profesor sampai pembantu rumah tangga, termasuk pengangguran itu bisa mengikuti. Jadi tidak membutuhkan intelektual, siapapun bisa. Yang penting ada niat positif dan kemauan. Insya Allah bisa. Jadi tidak ada batasan-batasan intelektual, tidak ada batasan-batasan aspek pendidikan, tidak ada batas umur. Tadi saya katakan, alumni kita 7 tahun paling muda, 90 tahun paling tua. Yang direkomend adalah umur 15 tahun. Karena dia bisa langsung ikut. Ya, kalau 7 tahun mesti berdampingan dengan orang tua. Harus didampingi orang tua. Karena ada konsep yang mesti dicerna oleh dia. Insya Allah kalau 15 tahun, dia bisa menguasai konsep itu. Nah Pak Arif, ini bagaimana sinergi yang kita olah ini bisa menunjang kehidupan yang kita jalani sehari-hari? Ya, jadi tadi saya katakan selama ini kita hidupnya pakai otot, pakai otak. Padahal ada kekuatan yang luar biasa itu hati nurani. Bagaimana dia bisa memperbaiki sikap hidup dia, pola pikir dia, dan juga memiliki hati yang bersih. Nah, dengan hati yang bersih inilah kita akan memiliki inner power, kekuatan yang bisa kita manfaatkan ya untuk keamanan, untuk kesehatan dan kesejahteraan. Jadi kita tidak menggunakan otot lagi, tapi psikotronika menggunakan kekuatan hati dan pikiran. Dipadukan. Ya, Pak Arif, ya. Nah, selama ini masyarakat kita lebih banyak pakai otot. Sehingga akibatnya kalau berbeda pendapat pun ngotot, nilai tambahnya pun kecil, ya. Kita harapkan dengan konsep psikotronika bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Ya, secara psikotronika kalau kita menggunakan otot itu nilai tambahnya kecil. Ya, kalau istilah bilang, ya kita harus mencari uang. Ya, sekarang sulit mencari uang. Kedua, kalau kita pakai otak itu nilai tambahnya besar. Itu disebut menciptakan uang. Ya, nah, itu yang paling tertinggi lah menggunakan hati nurani. Itu sangat tinggi nilai tambahnya. Nah, itu juga disebut juga dikejar-kejar uang. Nah, itu sekarang hidup adalah pilihan. Iya. Jadi kalau Anda pakai otot itu tahapannya baru mencari uang. Kalau pakai otak menciptakan uang. Kalau pakai hati dikejar-kejar uang. Jadi kembali pada Anda. Mau memilih yang mana? Ya, ini? kalau Anda hidup dengan kekuatan otot ya pasti ujung-ujungnya miskin. Kalau Anda menggunakan otak cukup besar, apalagi kalau pakai hati dikejar-kejar uang. Jadi kembali lagi bahwa hidup adalah pilihan. Jadi menjadi kaya atau miskin adalah pilihan hidup. Jadi bukan takdir. Nah, dalam psikotronika kita menggunakan inner power agar kita bisa menggunakan kekuatan hati kita sehingga kita bisa menciptakan nilai tambah yang sangat besar dan insya Allah menjadi manusia yang dikejar-kejar uang, manusia yang memiliki daya magnetik, ya, dengan kekuatan inner power orang akan mencari kita, ya, artinya apa? Ada semacam aura dipercaya. Nah, kita akan ajarkan bagaimana dengan kekuatan inner power kita menjadi manusia yang dipercaya alias manusia al-amin. Nah, inilah kuncinya nanti
Sehingga otomatis ini sangat bermanfaat bagi setiap orang, akan menata dirinya dan menjadikan dirinya menjadi manusia yang dipercaya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Arif, sangat menarik dari perbincangan kita pada hari ini. Tapi untuk pemirsa jangan banyak dulu kemana-mana, karena supaya Anda bisa lebih tahu lebih banyak lagi ini tentang psikotronika, Anda akan kami sajikan insert dari tayangan psikotronika. Dan berikut sajiannya, mari kita saksikan. Atasi amarah dengan cara yang bijaksana. Dibuat gagu misalnya. Bahkan makian pun diubah jadi menangis. Jika Anda sedang dimarahi, dibuat tertawa saja dia. Dasar laki-laki buaya. Kau bilang kamu cuma cinta sama aku. Mana buktinya? Kamu punya banyak cewek kan? Hei, iya kan? Mana buktinya? Laki-laki buaya brengsek kamu ya. Untuk mengatasi istri yang bawel, jangan terbawa emosi. Cukup dengan tatapan mata, semua teratasi. Kamu tuh nggak cakep-cakep banget. Syukur-syukur aku ketemu sama kamu. Buaya. Istri apa sih, Dek? Kamu itu dikasih uang belanja berapapun habis, minta terus. Terus apa yang harus dijual ini? Gimana? Kamu itu nggak bisa Atasi perselisihan dengan bijak. Gunakan telepati dan transfer energi untuk meredakannya. Ya, pemirsa, sesaat tadi sudah kami sajikan insert dari psikotronika, dan untuk perbincangan kita lanjutkan lagi. Ini semakin seru dan menarik saja. Nah, Pak Arif, tadi kita sudah tahu kenapa sih setiap orang perlu training psikotronika. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya nih, apa sebenarnya manfaat training psikotronika untuk masyarakat ini khususnya, Ya. Pak Arif? Jadi manfaat dari konsep pelatihan psikotronika pertama adalah untuk meningkatkan percaya diri. Karena di situ kita dalam training disadarkan bahwa kita punya kekuatan, kita punya kemampuan yang belum digali. Ya, kekuatan ini akan dimanfaatkan agar kita punya kemampuan untuk aman, ya, untuk menghadapi segala bentuk kejahatan. Ini merupakan pembelaan diri. Kedua, kekuatan tadi digunakan untuk mengobati diri kita supaya memiliki daya tahan tubuh yang kuat, dan juga bisa digunakan untuk memanfaatkan untuk membantu orang lain dengan pengobatan pada orang lain agar bisa kita menjadi masyarakat yang sehat, dan ini merupakan kemampuan untuk salah satunya menciptakan amal soleh, berbagi, membantu orang yang sakit. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan nilai tambah agar setiap kita hidupnya lebih sejahtera dan lebih baik lagi, terhindar dari kemiskinan. Nah, ini perlu bagi setiap orang, ya. Jadi manfaat itu yang akan menyebabkan kita percaya diri karena punya kemampuan, ya. Nah, itu. Kedua adalah untuk tadi saya katakan agar kita mudah dalam pergaulan, ya, karena otomatis lebih supel, kita bisa dipercaya orang lain,
Lalu manfaat berikutnya adalah supaya kita bisa mengatasi stres, hidup tidak beban. Nah, kita juga bisa untuk supaya hidup kita lebih tenang, tentrem, ya. Dan juga untuk memperbaiki perilaku buruk kita. Oh. Ini manfaat yang paling penting. Ya, pertama untuk perbaikan akhlak, kedua kebiasaan buruk. Nah, itu kebiasaan buruk seperti kebiasaan merokok, minuman keras, bohong, ya. Dan juga kebiasaan-kebiasaan narkoba dan sebagainya. Yang serba itu negatif tadi ya. kita bisa perbaiki dimulai dengan kekuatan kesadaran kita. Jadi awalnya kita akan melatih diri agar setiap orang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah hidupnya, termasuk juga tadi masalah memperbaiki akhlak dan perilaku buruk. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk diri kita terutama, dan insya Allah juga bisa bermanfaat buat keluarga kita dan masyarakat kita itu sendiri. Dan bedanya dengan metode-metode yang sudah ada apa ini Pak Arif untuk psikotronika? Ya, pertama ini metodenya cepat sekali, ya. Jadi training 8 jam Anda bisa punya kemampuan ini. Hanya dalam waktu 8 jam. jam. Satu hari. Ya. Yang lama memang ada tambahan waktu untuk praktek-prakteknya. Oh. Nah, secara konsep itu 8 jam. Itu cepat sekali sehingga setelah dia training dia bisa melakukan itu. Dan tinggal dilatih dan dilatih. Yang kedua bedanya kita nggak pakai mantra, nggak pakai puasa, nggak pakai isian, nggak pakai jimat, nggak pakai bacaan, tidak pakai seni olah napas, tidak pakai macam-macam lah, kembang atau keris enggak ya, tidak klinik ya. Jadi cukup dengan melatih daya konsentrasi dan keikhlasan. Dan ini pun bisa dilakukan oleh siapapun lintas agama, ya, melatih daya konsentrasi dan keikhlasan. Ya, jadi itu yang kita latih. Kedua lah bedanya adalah kita nggak ngafalin jurus, jadi bagi teman-teman yang tua nggak butuh ngafalin sesuatu lagi. Atau tenaga yang ekstra. Tidak butuhkan tenaga yang besar. Makanya konsep ini bisa diserap oleh anak muda sampai yang sudah tua. Alumni kita variasi lah. Tadi saya katakan alumni paling muda saya 7 tahun, paling tua 90 tahun. Jadi itu yang ada. Ya, jadi intinya adalah konsep ini untuk siapapun, pria wanita dan lintas agama. Ya, tidak ada batasan-batasan yang membuat orang, termasuk juga teman-teman kita yang cacat juga bisa ya. Oh, bisa ikut serta juga. Tapi agak repot memang ya. Seperti pernah saya punya ngajar alumni yang tunanetra dan sebagainya. Memang butuh asisten khusus, tapi dia bisa mengerjakannya. Atau juga mereka yang kondisi kakinya tidak ada itu, ya, keadaan dalam kaki dan sebagainya, bisa lah seperti itu. Jadi yang penting dia bisa menyerap pelajaran kita dengan baik, seperti itu. Jadi untuk pengenalan konsepnya selama 8 jam, setelah itu dilakukan praktek. Nah, selesai praktek ini Pak Arif, apa si alumni ini juga dalam aplikasikannya sehari-hari perlu didampingi instruktur atau bisa langsung dilepas? Jadi konsep ini menuntut kemandirian, ya, karena tujuan pelatihan ini menjadi manusia mandiri dan berkualitas. Jadi otomatis sistemnya mandiri. Jadi setelah training dia sudah diberikan rumus-rumus yang ada, bagaimana dia melakukannya, termasuk juga menerapkan sistem hidup. Nah itu 5 sistem hidup yang kita dikenalkan dalam psikotronika. Jadi setelah dia dapat training, lalu dia tinggal manfaatkan rumus-rumus tadi. Tapi yang sulit adalah tadi menerapkan sistem hidup, yaitu setelah dia training dia harus menerapkan hidup dalam keadaan positif. Positif. Ya, pertama dia harus dalam keadaan berpikir positif selalu. Ya, ini agak berat ini, selalu berpikir positif. Kedua adalah bertutur kata positif. Jadi ucapannya harus positif. Ketiga adalah tindakannya positif, tidak boleh menzolimi orang atau lagi menyakiti hati manusia. Keempat adalah dia harus menjadikan nafkahnya positif. Jadi ini banyak terjadi, teman-teman kita gagal karena masih selalu hidup dalam keadaan bernafkah negatif yang akan mengurangi kekuatan positif. Yang terakhirlah bergaul dengan orang-orang positif. Jadi inti konsep inilah bagaimana kita terjaga dalam keadaan positif. Otomatis yang ini yang nggak mudah. Jadi setelah dia tahu rumus, dia praktekkan dan dia harus jaga setiap hari.
agar tubuh dia menjadi kekuatan positif. Ya, nah itu. Dengan kekuatan positif ini kita bisa menghadapi kekuatan negatif. Dengan kekuatan positif ini kita terhindar dari negatif. Jadi hakikat dari konsep ini adalah sebenarnya adalah menjadikan tubuh kita memiliki kekuatan positif. Nah, ciri-ciri orang yang sudah punya kekuatan positif adalah otomatis dia akan punya temannya positif. Dia akan terhindar dari teman-teman yang negatif. Jadi ibaratnya kalau kita positif, teman-teman negatif itu nggak bakal dekat sama dia. Oh, menjauh sendiri Menjauh. secara otomatis. Dan secara hakikat pun dia akan tidak dipertemukan dengan hal-hal negatif. Termasuk pencuri, termasuk juga perampok, termasuk juga mereka-mereka yang ingin jahat dengan kita. Yang punya niat jahat. Karena apa? Kekuatan positif itu akan merupakan benteng Melindungi dirinya, kita betul. berarti ya Pak Arif ya. Nah, sebenarnya hakikatnya tadi karena kita terjaga positif dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berpikir positif, berkata positif, bertindak positif, mencari nafkah positif, termasuk juga bergaul dengan teman positif. Nah, inilah inti dari psikotronika, bahwa supaya kita memiliki kekuatan positif yang insya Allah ya kita bisa menjadikan tubuh kita positif. Jadi unsur positif adalah unsur membangun, unsur menjaga. Ya, kalau kita memiliki unsur negatif, otomatis kita akan menghadapi hal-hal yang membuat kita rugi dan rusak seperti itu. Itulah kurang lebih konsep ini bekerja seperti itu. Ya, jadi ada 5 hal tadi yang harus Ya. benar-benar diperhatikan setelah kita mempelajari ini: berpikir, bertutur kata, bertindak, dan mencari nafkah serta bergaul dengan orang-orang Betul, yang inti positif. poin konsep ini. Poin utama dari konsep psikotronika ini. Tapi ini kata Pak Arif tadi agak sulit dilakukan ya. Nah, gimana Pak Arif caranya supaya kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk 5 hal? Iya, betul. Ini adalah pilihan yang harus Anda pilih. Jadi kalau Anda ingin menjadi lebih baik atau mau jadi lebih buruk, itu pilihan. Konsekuensi Anda ingin menjadi baik dan insya Allah masuk surga, ya kita harus menjaga diri agar kita positif. Iya. Jadi kembali lagi kepada Anda, tidak ada orang yang nipu masuk surga, tidak ada. Ya. Orang yang berbohong masuk surga, tidak ada. Jadi yang kita inginkan adalah supaya dengan konsep ini kita bisa menjaga diri kita positif, ya, agar lebih baik dan kembali pada diri, mau atau tidak. Jadi di dalam dunia ini tidak ada abu-abu, yang ada putih atau hitam. Kita mau milih yang mana? Positif atau negatif. Ya, tidak ada itu abu-abu, hitam atau putih, campur aduk, enggak. Jadi konsekuensinya adalah Anda harus merubah, merevolusi diri agar mulai dengan tatanan hidup, dengan sistem hidup yang positif dalam keseharian. Dan itu merupakan keyakinan kita bahwa orang yang selalu memiliki pikiran positif, tutur kata positif, tindakan positif, mencari nafkah positif, serta bergaul dengan positif, itu akan terbimbing hidupnya, akan lebih baik. Ya, ini merupakan hukum alam. Karena unsur-unsur positif itu sifatnya menjaga dan membangun, sedangkan unsur-unsur negatif adalah merusak, bahkan merugikan. Jadi itu adalah pilihan. Jadi kalau Anda ingin hidup lebih baik, mulailah hijrah dari hal-hal yang negatif, pindah ke hal-hal positif. Itu konsekuensi hidup. Jadi tidak ada orang yang malas lalu bisa sukses, nggak ada. Ya. Mana ada orang yang boros bisa kaya, nggak mungkin. Betul. Jadi itu konsekuensi hidup yang Anda harus pilih. Mau nggak mau harus ada keberanian hijrah untuk kepada sistem tatanan yang positif untuk bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti itu. Kehidupan yang aman, sehat, dan sejahtera Ya. tentunya. Nah, Pak Arif, apakah cukup dengan 1 hari pertemuan saja ini bisa mengolah energi atau inner power kita tadi? Ya, kembali lagi, konsep ini merupakan rumus. Ya, kita harus tahu rumusnya dulu. Ya, setelah tahu kita kuasai dan kita latih dengan rumus tadi. Ya, seperti kita dulu mengerjakan PR pada saat sekolah, di situ ada rumus. Dengan ada rumus kita lebih cepat mengerjakan PR-nya dan benar. Begitu juga hidup harus tahu rumusnya. Dengan rumus tadi kita bisa menyelesaikan problem-problem kehidupan, menyelesaikan masalah-masalah hidup dengan cara yang cepat dan bijaksana. Jadi konsep ini berisi rumus-rumus agar kita mampu menciptakan aman,
rumus-rumus agar kita mampu menciptakan sehat, rumus-rumus agar kita menciptakan sejahtera. Jadi hidup dengan rumus. Nah, setelah kita kuasai rumus tadi, ya, kita jaga rumus tadi dan juga kita latih untuk menyelesaikan problem-problem tadi agar kita punya suatu keterlatihan, lihai. Jadi orang-orang yang terlatih, orang-orang lihai lah yang mampu menyelesaikan problem-problem hidupnya. Karena sudah tahu rumusnya dan tinggal melatihnya bagaimana menggunakan rumus itu agar dia bisa mampu menciptakan aman, sehat, dan sejahtera. Jadi kuncinya nanti adalah terlatih atau tidak terlatih, lihai atau tidak lihai, seperti itu. Kembali ke yang bersangkutan Ya. lagi Pak Arif ya. Nah, ada jaminan nggak Pak Arif untuk training psikotronika ini? Ya, di dalam psikotronika sama dengan pelajaran lain, kembali kepada manusianya. Ya, jadi gurunya sama, rumus yang diajarkan sama, tergantung manusianya. Oke. Kalau manusianya serius, insya Allah bisa. Ya, tapi kalau manusia yang tidak serius, otomatis agak sulit. Karena yang belajar dia. Jadi tidak ada jaminan, kecuali dia sendiri yang mau dan serius untuk belajar ini. Nah, biasanya dalam kenyataan, ya istilah kelapa itu ya, ada aja yang busuk. Ya, itu. Jadi yang busuk itu bukan karena dia tidak mampu, karena tidak mau. Ya, itu. Yang penting kata kuncinya mau mengikuti konsep ini dengan baik, mau mengikuti pelajaran dengan baik dan mau menerapkan sistem ini dalam kehidupan. Ya, pasti mampu. Ya. Kalau dia tidak mau, otomatis dia tidak mampu. Nah, itu. Jadi butuh kemauan keras yang positif agar bisa menyerap ilmu ini. Ya, karena kita sudah 15 tahun mengajar konsep ini dan sudah 18.000 alumni, ya, dan sistem kita adalah sistem mandiri. Dan alhamdulillah mereka sudah masih silaturahmi dengan baik, sehingga otomatis menunjukkan bahwa ada manfaat konsep ini. Kalau masalah gagal itu biasa dalam satu sistem pembelajaran. Iya. Ya, sama dengan kuliah, sama dengan tempat-tempat yang lain, pasti ada murid yang bandel, pasti ada murid yang macam-macam lah. Tapi insya Allah kalau kita punya niat yang baik, ada kemauan yang baik dan keseriusan, insya Allah mampu Jangan putus asa yang penting Pak Arif mengikuti ya. konsep ini. Karena apa? Ya tadilah kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Ya, hanya untuk sekedar tahu, hanya ingin sekedar bisa dan sebagainya. Ya, kalau ingin sekedar ya hasilnya pun sekedar. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke yang bersangkutan lagi. Ya. Nah, apa syarat-syarat ikut training psikotronika ini Pak Arif? Yang pertama adalah tadi niat yang positif. Jadi niatkan diri kita, kemauan kita yang positif bahwa kita ingin menguasai rumus ini. Ya, itu. Kedua, serap ya. Nah, dalam training tadi jangan banyak bicara karena kita punya 2 telinga, 1 mulut. Nah, itu. Banyak sekali kita tidak menyerap dengan baik, pasti kegagalan. Ya. Yang ketiga adalah tadi, ya, kita latih, ya, aktif melatih diri dalam training dan juga bisa diterapkan latihannya di rumah. Nah, yang paling sulit adalah bagaimana dia merubah diri karena latar belakang mungkin dia belum menata dengan sistem positif, ya. Dia coba menerapkan psikotronika dengan sistem belum ada kemauan untuk merubah diri, ya. Masih mau merokok, masih mau minuman keras, masih menjadi marah, masih pengen itu, pengen ini. Nah, inilah yang menyebabkan adanya gejolak jiwa. Ini menyebabkan kegagalan. Jadi konsep ini menerapkan sistem positif di satu pihak, namun dirinya masih memiliki sistem yang negatif. Nah, itu yang sulit untuk bisa masuk dalam kehidupannya. Jadi otomatis kegagalan itu karena tidak match antara dirinya dengan sistem yang ada. Satu, kedua tidak mau merevolusi diri, ya, agar dia menjadi perlahan-lahan menjadi sistem positif dalam hidup. Karena sistem psikotronika lah sistem menata tersistem positif. Tapi kalau dirinya masih menerapkan sistem negatif, pasti ada dasar penolakan dan beban untuk menjalani sistem ini. Ini yang gagal biasanya, seperti itu. Oke, ya, semakin menarik saja pemirsa perbincangan kita pada hari ini. Tapi Anda jangan beranjak dulu karena akan kami sajikan kembali lagi ini insert dari psikotronika. Dan berikut saja.
Nah, ini merupakan adegan mengenai proteksi. Kita bisa menciptakan paku energi yang disebarkan untuk melindungi kita punya barang. Ada tas sini, kita ambil ayo. Nah, ini menggambarkan bagaimana para penjara atau pencopet mencuri atau menjarah. Nah, dia terasa ada sesuatu yang menancap di kaki-kakinya seperti ketusuk paku. Sehingga dengan paku-paku energi positif ini mereka akan sibuk merasakan suatu sakitnya. Paku ini aktif namun tidak membahayakan karena paku ini dirasakan seperti paku apabila orang itu masih tetap dalam keadaan negatif. Nah, dengan konsep ini diharapkan kita bisa melindungi berbagai benda-benda atau harta atau barang-barang. Dengan demikian orang tersebut merasa tidak nyaman untuk mendekati barang-barang yang kita miliki, dan ini merupakan upaya pencegahan untuk tidak terjadinya pencurian dan sebagainya. Kamu kenapa selingkuh? Kenapa kamu tidak menuruti kata-kata saya? Sudah lama saya curiga kalau kamu memang selingkuh. Ya, peristiwa ini sering terjadi bagaimana seorang sering marah-marah bahkan berkeinginan untuk memukul atau menampar. Namun, kita bisa mengalihkan tamparan ke arah pipinya orang tersebut. Dengan demikian merupakan suatu pelajaran bagi orang yang sering menampar ataupun memukul istrinya. Duit. Buka pintu. Buka. Pintunya buka. Duit. Ada apa, Mas? Duit. Keluarin. Laci. Tahu di laci itu ada duitnya banyak. Gini aja, Mas. Joget aja ya. Kita berdua joget. Mana? Ya, ini sering terjadi. Kadang-kadang preman jalanan sering memaksa orang untuk meminta sesuatu, bahkan memaksa untuk mengambil barang-barang yang ada di kendaraan. Nah, di sini seorang ibu yang memiliki kemampuan psikotronika bisa mengalihkan, mengontrol agar si preman tadi mengikuti sesuai dengan lagu yang ada di kendaraan. Dengan demikian preman tersebut berjoget dan menari sesuai dengan irama lagu yang ada pada mobil Anda. Nah, dengan demikian dia lupa akan niat jahatnya untuk meminta ataupun memaksa dengan kekerasan. Mas. Cukup, Mas. Nah, kalau sudah waktunya ya, memang sudah cukup untuk memberikan pelajaran bagi para preman tersebut. Ya, kita bisa stop untuk bisa mengendalikan para preman tersebut. Jangan gitu cewek kamu yang brengsek. Kamu yang ngambil. Apa? Bukan aku, saya. Ya, ini merupakan upaya mendamaikan dua teman kita yang bertikai. Ini kalau dibiarkan terus akan terjadi perkelahian. Justru bisa lebih parah lagi kalau dibiarkan. Ya, saling melukai nantinya. Nah, melalui konsep psikotronika kita bisa mendamaikan ya kedua teman kita yang bertikai, disadarkan agar kita itu berdamai. Ya, dengan energi membuat dia positif dan lupa akan kejadian pertikaian, keributan, dan kita bisa damaikan. Ini merupakan adalah suatu sikap yang terpuji bagi kita. Ini menggambarkan bagaimana seseorang batuk-batuk, batunya cukup keras dan cukup membuat lehernya capek ya, batuk-batuk seperti ini. Nah, nanti seorang alumni kita akan mengobati dengan air putih yang diberikan energi dengan niat hati yang ikhlas untuk menyembuhkan, mengobati batuk-batuk. Saya coba obatin ya. Dengan konsentrasi dan salurkan energi dengan niat agar sembuh, lalu diberikan kepada orang yang batuk tersebut. Energi tadi masuk ke dalam tubuhnya melalui air putih, insya Allah akan merasa lebih enak dan mulai sembuh. Mana rasanya? Sudah entek, Pak. Aduh, mules.
Nah, ini menggambarkan seseorang yang mengalami sakit perut cukup lumayan sakit ya, bahkan sampai tiduran tak sanggup bangun, mengadu-ngadu terus. Nanti digambarkan seorang alumni gitu ya, psikotronik yang akan mencoba membantu dengan air putih, dengan energi. Nah, diharapkan dengan air putih dengan energi akan meredakan sakit perutnya. Ya, cukup dengan menyalurkan energi dengan konsentrasi tanpa mantra, cukup dengan niat agar pasien kita sembuh. Insya Allah energi itu akan meredakan ya, sakit perut dengan cukup minum air yang telah diberikan energi dan merasa enak kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang bersama psikotronika dengan guru besar kita Bapak Tubagus Arif Hendrawan. Nah, kita lanjutkan lagi, semakin menarik, penasaran kan ingin mempelajari psikotronika? Ya, langsung aja catat nanti nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda untuk informasi lebih lanjut lagi ya tentang training psikotronika. Nah Pak Arif, ini untuk tingkatan-tingkatan dalam training psikotronika ini ada beberapa Pak Arif atau mungkin hanya ada satu saja? Ya, Bisa ada dijelaskan? beberapa jenjang, yaitu yang disebut S1, S1 mandiri. Itu adalah proses untuk pengenalan ilmu dasar psikotronika. Di situ disebut program mandiri karena di situ kita harapkan terjadi perubahan yang tadinya manja menjadi lebih mandiri. Yang tadinya bergantung agar dia menyelesaikan sendiri. Itu konsep pertama, menjadi manusia mandiri dan berkemampuan. S1 itu kita dilatih untuk bisa. Makanya juga konsep ini disebut aku bisa. Jadi di situ diajarkan aku bisa bela diri, aku bisa pengobatan, aku bisa memperbaiki diri, aku bisa telepati, aku bisa proteksi, aku bisa, termasuk intuisi. Jadi di situ menumbuhkan kepercayaan diri, tadinya tidak bisa jadi bisa. Diharapkan dia menjadi manusia mandiri dan berguna buat dirinya, minimal buat keluarga. Nah ini juga di konsepnya disebut aku bisa. Ya. Lalu S2. S2 itu ada tiga jenis ya. Pertama S2 bela diri untuk menciptakan aman. Ini pendalaman dari S1 lebih fokus. Ini pun 1 hari juga trainingnya. Kedua S2 pengobatan untuk menciptakan kesehatan diri maupun masyarakat. Ini untuk agar kita aspek kesehatan. Lalu S2 bisnis. Ini diberikan kemampuan untuk bagaimana menciptakan nilai tambah yang tidak serakah tapi barokah. Ini dilakukan 1 hari juga training. Jadi 3 S2, yaitu bela diri, pengobatan dan bisnis. Ini merupakan disebut juga konsep aku punya. Oh, ada istilahnya ya, aku Pak punya. ya. Jadi otomatis aku punya kemampuan ini, aku punya kemampuan ini, aku punya kemampuan ini. Jadi otomatis disebut juga aku punya. Ya. Lalu S3 adalah untuk muslim, itu menggunakan konsep spiritual. Bagaimana cara mendekatkan diri pada Tuhan. Ini bagi mereka yang muslim. Kebetulan saya muslim, pendekatannya cara Islam. Ini disebut juga aku bukan apa-apa. Nah itu. Jadi di situ kita melepaskan kata aku, kita apa yang kita punya bukan milikku. Nah, kita cuma memegang amanah. Jadi prosesnya segala sesuatu bukan milikku dan aku bukan apa-apa. Itu untuk mencapai jalan spiritual. Nah, di situ kita melepaskan kata ego, melepaskan bentuk-bentuk suatu hal yang menyangkut keakuan aku. Ya, jadi urutannya adalah aku punya S1, aku bisa A, bisa B, bisa C. Lalu masuk ke tahap kedua, aku punya, karena ini merupakan pegangan, spesialisasi. Nah, tingkat 3 spiritual, ya, ini disebut juga aku bukan apa-apa dan segala sesuatu bukan milikku. Untuk mendekatkan diri Tuhan. Karena apa? Syarat untuk supaya dekat dengan Tuhan tidak boleh memiliki apa-apa. Itu. Jadi untuk mendapatkan hal demikian kita harus melepaskan itu semua karena
sifatnya metafisika, spiritualistik. Tapi kalau kita masih dibebani sifat-sifat kebendaan, sifat-sifat beban, materialistik, otomatis akan sulit untuk dekat dengan Tuhan. Jadi konsep ini istilahnya merupakan integrated, jadi tidak sekuler. Ya, yang kita inginkan adalah hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Jadi dua tadi. Jadi bukan hanya bahagia di dunia, tetapi tidak selamat di akhirat. Nah, ini tidak kita inginkan. Nah, ini konsep yang integrated, jadi tidak sepotong-sepotong. Jadi mengantar manusia yang biasa, yang tidak bisa apa-apa, menjadi manusia yang naik derajatnya di mata manusia, menjadi aku bisa dan aku punya. Itu untuk ukuran manusia, supaya harkat martabat itu bisa sejajar dengan manusia lain. Tapi setelah mau mendekatkan pada Tuhannya, semua harus dilepaskan. Ya, nilai akunya hilang. Ya, aku bukan apa-apa, segala sesuatu bukan milikku, merupakan pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dimanfaatkan semata-mata untuk menciptakan amal soleh. Nah, inilah konsep kita, sehingga otomatis kita akan mengajarkan manusia menjadi manusia yang spiritual, ya, awal dan akhirnya semata-mata kepada Sang Holik. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada 3 tahapan Ya. yang harus diikuti ya Pak Arif. Yang pertama S1, S2, dan S3. Dan untuk S1, S2, S3 ini Anda bisa ikuti dalam 1 hari pelatihan atau training tadi ya. Nah Pak Arif, ini agar masyarakat bisa menerima metode ini, kemudian Jadi bukan 1 hari, tapi ada jadwalnya ya, ada iya. jadwal seperti itu. Terbagi dalam 1 hari dalam jangka waktu 8 jam tadi ya. Ada S1 1 hari juga, S2 S2-nya ada S2 tiga bisnis. macam, S3 ada 1 macam. Iya. Nah Pak Arif, ini agar masyarakat bisa menerima metode ini kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari nih Pak Arif, apa yang mesti dipahami oleh masyarakat? Ya, apalagi kembali masyarakat lagi. kita ini kan masyarakat yang awam ya. Ya, kembali lagi bahwa pertama adalah dalam psikotronika menyadarkan diri itu dulu. Bahwa manusia itu khalifah, manusia itu punya kekuatan sempurna. Kesempurnaan manusia itu hanya bisa dicapai dengan kemampuan. Kemampuan itu hanya bisa dibentuk kalau dengan belajar dan berlatih. Makanya harus belajar dan berlatih untuk mencapai kemampuan. Jadi banyak masyarakat kita yang awam, tidak mau belajar dan tidak mau berlatih, akhirnya tidak timbul kemampuan. Iya. Ya, akibatnya apa? Dia hidup apa adanya, hidup seadanya. Jadi tidak bisa. Hidup di dunia ini tidak boleh seadanya. Jadi hidup itu harus dirawat, dimanage, dan punya kemampuan. Jadi orang-orang itu yang hebat-hebat itu karena dia punya kemampuan. Dia tidak bisa orang hidup apa adanya, apalagi seadanya. Makanya seperti contoh aja bayi, nggak mungkin digeratakin bisa jalan. Iya. Jadi butuh belajar dan berlatih. Dengan belajar dan berlatih dia bisa mampu mandiri. Nah, itu begitu ya konsep psikotronika, mengajarkan orang awam yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Setelah bisa dia harus punya kemampuan yang merupakan spesialisasi. Ya, hidup ini harus integrated, aman, sehat dan sejahtera. Harus cari ilmu bela diri. Harus cari ilmu pengobatan. Cari ilmu bisnis supaya bisa menciptakan aman, sehat dan sejahtera. Itu harus kita miliki. Lalu hidup ini juga harus bernilai spiritual karena kita akan kembali kepada Sang Maha Kuasa. Jadi jangan sampai kita hidup hanya untuk materi, ya, berlebihan, serakah, lupa sama Tuhan. Akibatnya kita bahagia di dunia, tapi tidak selamat di akhirat. Nah, itu tidak kita inginkan. Pada akhirat itu kehidupan yang kekal ya, Nah, Pak Arif, yang ya. kita harapkan adalah bagaimana dia mampu punya kemampuan untuk hidup lebih bahagia di sini dan juga selamat. Nah, ini yang susah ini, selamat di akhirat. Ya, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Jadi butuh ilmu yang integrated. Tidak boleh cari ilmu yang sepotong-sepotong. Ya, akibatnya apa? Otomatis kita akan susah di akhirat nanti. Oke. Nah, Pak Arif, apa yang dilakukan apabila orang ikut training psikotronika? Maksudnya? Apa yang akan dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan apabila setiap orang ikut training psikotronika? Ya, insya Allah dia akan hidupnya lebih positif, memiliki pola hidup dan sistem positif dalam hidupnya. Karena dalam psikotronika dia harus terbiasa dengan selalu berpikir positif, selalu bertutur kata positif, bersikap
bertindak maupun mencari Mencari nafkah nafkah positif. positif dan bergaul dengan orang positif. Otomatis masyarakat kita menjadi masyarakat positif. Kalau kita masyarakat positif, kita akan terhindar dari budaya-budaya kekerasan, budaya-budaya kebohongan, budaya-budaya korupsi dan sebagainya. Awali dengan langkah positif dulu, ya. Nah, itu. Setelah langkah positif, baru masuk ke langkah kebenaran. Karena hidup kita ini harus mencapai nilai kebenaran. Itu hanya bisa manusia-manusia yang dekat dengan Tuhan. Nah, agar kita menjadi manusia spiritual, ya, dengan menjadi manusia spiritual, hidup kita itu tidak mengagung-agungkan materi, ya, tidak mendewa-dewakan materi, ya. Pola hidup yang diterapkan dalam psikoterapi kesederhanaan. Dengan kesederhanaan kita tidak beban. Dengan demikian kemampuan kita melebihi keinginan. Itu disebut kesederhanaan. Ya, jadi kemampuan kita lebih tinggi daripada keinginan. Tapi kebanyakan masyarakat tidak, keinginan Tinggi sekali. melampaui kemampuan. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya disebut miskin, ingin tapi tak mampu. Iya. Nah, itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya, Pak Arif. Apa pesan dan harapan Pak Arif ini kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya menyaksikan perbincangan kita pada hari ini? Ya, pada dasarnya adalah kita ingin setiap orang itu punya kepercayaan diri, punya kemampuan. Agar bisa masyarakat kita pede dan mampu, butuh belajar dan berlatih. Nah, psikotronika konsep belajar dan berlatih untuk memiliki kemampuan. Ya, agar kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Jadi ilmu ini mengantarkan integrated, ada unsur rasional dan unsur spiritual. Diharapkan masyarakat kita bukan hanya punya kemampuan bahagia di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Artinya bukan hanya kita hidup senang, ya, tapi tidak selamat. Nah, kita harapkan senang di dunia, kita mampu menjadi manusia yang sejahtera, tetapi juga selamat di akhirat. Nah, makanya butuh suatu keberanian untuk berkorban, untuk belajar, untuk merubah, merevolusi dari yang sistem negatif dan sistem awam menjadi sistem yang positif, yang termanage agar menjadi manusia yang positif, menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Arif, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan hal ini dapat membuka wacana Anda sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya Pak Arif, ya, karena kembali kepada diri kita sendiri mau memilih yang mana Ya, ini, pilihan. ya, pilih yang warna hitam atau yang warna putih. Oke, terima kasih Pak Arif sudah hadir di studio, sudah Sama-sama. berbincang-bincang juga, dan pemirsa sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam dialog interaktif ini. Saya Sri mau undur diri dari hadapan Anda, sampai jumpa dan salam psikotronika.